Ya, pertemuan kita hari ini sudah direkam untuk pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, kakak-kakak. Ya, jadi hari ini kakak-kakak kita ada 2 JP dan hari ini kita sebenarnya hanya bercerita tentang bagaimana pengalaman kita di saat mengikuti pembelajaran tatap muka di 2 minggu yang lalu. Baik, saya mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullah. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Jadi kakak-kakak yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih, tetap menjaga semangat untuk tetap hadir di ruang virtual ini karena ini adalah istilahnya kalau dalam perjuangan ini adalah puncak. Artinya ini sudah masuk penghujung. Ya memang tantangannya berat karena Zoom kita tidak sepadat lagi dengan yang kemarin, sedikit-sedikit Zoom, tapi Jimit ini akan memakan waktu yang seperti kemarin ada 10 hari kesempatan untuk mengerjakan tugas, kemudian nanti lagi tanggal 7 kita Jimit lagi, kemudian sekitar 8 atau 10 hari lagi kita baru ketemu lagi karena kakak-kakak kan kebanyakan mengerjakan tugas mandiri. Jadi tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh kakak-kakak, yakni masih ada 2. Satu adalah penggerakan komunitas belajar, yang satu adalah RTL. Jadi 2 kegiatan ini itu akan menyita kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah kakak-kakak. Yang paling terakhir adalah bukti karya. Saya sudah melihat video dan bahan yang disampaikan oleh Kak Refli dengan Kak Rahmat. Nah, terlebih dahulu mungkin saya minta Kak Refli presentasikan PPT dari refleksi yang dibuat dari aksi nyata dari video yang sudah dibuat oleh Kak Refli. Tersimpan di laptop yang saat ini dipakai, Kak. Yang saya kirim Kak, yang BP refleksi. Ya, refleksi yang sudah dikirim mungkin bisa dipresentasikan ke teman-teman. Oh, siap Kak, siap. Ya. Jadi teman-teman kita akan mendengarkan seperti apa sebenarnya aksi nyata yang dibuat oleh Kak Refli. Jadi beliau akan merefleksikan dan bisa kita ambil beberapa hal yang baru yang mungkin akan menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua. Silakan Kak Refli, waktu dan kesempatan saya serahkan ke Kak Refli. Terima kasih. Ya, sudah ada Pak, sudah muncul. Muncul? Ya, untuk refleksi aksi nyata, saya ada beberapa slide. Ini tentunya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Fasil, Kak Ucin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil refleksi aksi nyata untuk AN3. Tentunya refleksi ini dibuat sesuai dengan perintah LMS
Di LMS itu perintahnya seperti ini kakak-kakak ya. Untuk pengantar kita sebagai peserta, kita Bapak Ibu atau kakak-kakak sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru. Ya, setelah kita mempelajari paket modul 21 sampai dengan 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, maka kita sebagai guru, Bapak Ibu atau kakak-kakak perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi. Nah, kakak didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan mengaitkan dengan metode mengajar, kemudian pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Kemudian kita dipersilakan untuk melakukan refleksi dengan 3 tahap, yaitu what, kemudian so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Di tahap pertama, ini adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kita sebagai peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Pada bagian what atau apa ini, kita mempertimbangkan gaya mengajar sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek vital penentu keberhasilan pembelajaran, seperti capaian pembelajaran dan dimensinya. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir asesmen yang digunakan. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, meliputi diferensiasi proses, konten, dan produk dengan mengakomodasi suara atau istilah kerennya voice, kemudian pilihan, ada choice, dan kepemilikan ownership dari peserta didik. Melakukan modifikasi sarana dan prasarana pembelajaran serta aturan permainan. Untuk modifikasi sarana dan prasarana kita sudah pelajari kemarin di data vokal, ada kaitannya dengan aset thinking. Ya, jadi kita memanfaatkan aset yang ada. Kemudian proses asesmen atau penilaian baik yang sumatif maupun formatif. Ya, ini saya lakukan secara holistik baik dari aspek objektif, kognitif maupun sebenarnya ini bukan objektif, afektif, kognitif maupun psikomotor. Salah dalam penulisan. Dengan melaksanakannya secara fleksibel dengan menggunakan penilaian yang otentik. Nah, ini juga yang sudah kita dapatkan kemarin di modul sebelumnya, ada asesmen otentik. Pada tahap kedua, ini tentang pertanyaan so what, menjadi apa? Ya, ini yang menjadi yang dimaksudkan di sini adalah tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, bagian so what atau apa, jadi apa. Nah, cara saya dalam melaksanakan pembelajaran ini tentunya dengan mempertimbangkan gaya mengajar serta aspek-aspek vital. Nah, ini aspek-aspek vital penentu keberhasilan dalam pembelajaran itu sendiri. Seperti apa supaya pembelajaran dan dimensi-dimensinya, kemudian apa tujuan pembelajarannya, kemudian asesmen dan instrumennya, apakah sudah sinkron dengan tujuan pembelajaran, serta apakah langkah-langkah pembelajaran meliputi pendekatan, model, metode, atau media pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini meliputi diferensiasi proses. Apakah mengacu dari pendekatan maupun model pembelajaran yang digunakan. Kemudian diferensi konten ini dengan menyediakan konten belajar yang disesuaikan dengan profil belajar kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketiga tentang diferensiasi produk. Nah,
Ini baik yang sifatnya kebebasan maupun sifatnya challenge. Berarti ada tantangan, challenge. Kemudian penting untuk memberikan keleluasaan kepada murid untuk berekspresi. Kemudian berkreasi dengan mengakomodasi yang tiga tadi. Ada voice, choice, dan ownership. Voice adalah suara, choice adalah tantangan, dan ownership adalah kepemilikan. Selanjutnya, melakukan modifikasi sarana dan prasarana serta aturan permainan menjadi hal penting yang saya lakukan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dengan melibatkan peserta didik secara langsung dalam prosesnya. Jika saya hanya pasrah dengan keadaan yang sesungguhnya, maka pembelajaran jelas tidak akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, prinsip modifikasi pembelajaran sangat membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran PJOK. Jadi lagi-lagi mengenai asset thinking, memanfaatkan aset yang ada. Kemudian selanjutnya proses penilaian. Proses penilaian baik yang sumatif maupun formatif ini saya lakukan secara holistik, baik dari aspek afektif, kognitif maupun psikomotor dengan melaksanakan secara fleksibel melalui otentik. Khusus penilaian lokomotor, fokus saya adalah pada penilaian proses pembelajaran. Bagaimana saya memantau proses perkembangan gerak peserta didik pada tiap pertemuan. Penilaian hasil saya gunakan, tetapi jika peserta didik tidak mampu mencapai standar nilai, maka hasil penilaian prosesnya bisa jadi penyeimbang nilai yang dicapai siswa. Kemudian yang terakhir, tahap 3 yaitu tahap refleksi. Know what, sekarang apa? Ya, sekarang apa ini ya, terkait dengan proses mengevaluasi, kemudian merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Untuk know what ini atau bahasa Indonesia sekarang apa? Nah, ini melaksanakan pembelajaran yang bermakna dengan mengembangkan belajar keterampilan gerak beserta dengan pengembangan konten, menggunakan pemrograman dan penetapan tugas dalam rangka peningkatan keterampilan gerak peserta didik. Kemudian menjaga peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka dengan konsep umpan balik. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan strategi mengajar instruksional dan strategi mengajar non-instruksional. Menggunakan model pendekatan metode dan gaya mengajar yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran PJOK. Tentunya pembelajaran yang bermakna. Kemudian memfasilitasi seluruh kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran PJOK yang normal dengan menerapkan pendidikan gerak sebagai langkah praktis agar peserta didik dapat berkreasi dalam mempraktikkan pendidikan gerak sesuai dengan konteks murid dan lingkungan sekolah masing-masing dengan mengacu kepada 4 konsep gerak, baik konsep tubuh, usaha, ruang, dan konsep hubungan. Yang terakhir, ini menerapkan pembelajaran sport education model. Nah, ini untuk SEM sudah pernah kita praktikkan kemarin di tatap muka dengan menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Peserta didik dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, kemudian wasit, kemudian pencatat pertandingan, dan panitia pertandingan. Model pembelajaran SEM ini dapat mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan atau bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Selanjutnya slide terima kasih. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Ucin selaku fasilitator. Iya, jangan dulu keluar Kak Refli. Jadi kalau saya melihat atau menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Kak Refli ini luar biasa. Artinya dari semua proses yang kita pelajari dari modul 1 pindah ke modul 2 sekarang sudah di aksi nyata, semuanya terkapir dan terkoordinir dengan baik pada proses refleksi yang dibuat oleh Kak Refli.
Nah, hal ini juga saya berharap mungkin akan bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin kita bisa bertukar pengalaman, bertukar informasi dengan teman-teman yang lain yang sudah bisa membuat refleksi atau membuat aksi nyata dalam bentuk video dan dalam bentuk presentasi seperti ini. Jadi kakak ada hal-hal yang penting yang tadi disentil dan semuanya itu kalau kita laksanakan dengan benar maka tujuannya cuma satu, yakni apa yang diharapkan pada pembelajaran yang berpusat pada murid itu akan bisa tercapai. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyimak video dari Kak Repli, mungkin bisa diputarkan. Nanti ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya dan mungkin ingin meminta penjelasan, dipersilahkan. Silakan videonya disajikan, Kak. Saya pakai video Kak yang kemarin. Ya, ya. Oh, siap Kak. Ya, jadi kita melihat keterkaitan video yang dibuat dengan refleksi yang ada. Nanti kalau ada yang kurang-kurang mungkin teman-teman yang lain akan bisa memberikan masukan atau apresiasi terhadap hasil yang dibuat. Silakan Kak. Ya, sebelum kita ke video, menjelaskan sedikit mengenai pengambilan gambar ini. Ya, Sejujurnya, sebenarnya video ini seharusnya dia sampai lebih 1 jam seharusnya. Kalau eh, kita tarik dari apa yang sudah kita dapatkan kemarin dari modul awal itu sampai di 2.5 itu, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Kak Ucin. Kalau kita ikuti aturannya itu pasti ya. lewat Kurang dari 2 jam, ya kurang sekali kita punya jam. Makanya saya coba kemarin dengan ini itu menggunakan ini seperti ini yang saya buat. Ini ya, hasil-hasil karya anak-anak. Ini saya rasa tidak cukup cuma 2 jam. Cuma karena si tukang video sudah kasih kode, Pak, susah 1 jam ini. Saya rasa cuma 30 menit. Ya, saya tidak hiraukan ya. Jadi kayak sepertinya ada di video saya itu yang mungkin ada yang terlewat, ada yang terskip, yang ya, memang cukup waktunya yang tidak ini. Oh, ya. saya coba Selamat siang, tampilkan. Kak Rahmat. Ya, silakan Kak. Ya. Memang diharapkan begitu Kak. Nanti ketika kita sudah pelajari betul modul ini dan kita terapkan, coba terapkan dalam pembelajaran, memang 2JP itu yang di SMP 2JP itu terasa cepat. Masih ada yang ingin kita Iya. buat tapi jadi tantangannya itu dicoba di 30 menit itu. Nah, nanti kita lihat sama-sama videonya Kak Repli sebagai referensi untuk teman-teman yang lain juga. Dan setelah Kak Repli mungkin kesempatan berikut ke Kak Rahmat ya. Kak Rahmat dengan laptop atau dengan HP? Sudah muncul videonya Kakak? Muncul. Suaranya yang tidak ada ini. Soalnya tidak ada. Ya. Coba di apa itu ya. Ada itu yang macam hidung itu. Menampilkan suara. Buka ulang Kak. Ada itu di sebelah yang sama dengan hidung itu yang mau klik. Di sebelah wifi ini tahu ada yang model hidung.
Di ini Kak, di mikrofon itu coba pilihan di mikrofon. Putar dulu video. Di pilihan mikrofon di sini di Zoom itu. Mana ya? Di pilihan di Zoom Karepli tidak ada pilihan di ini di mikrofon itu di audio setting. Setting. Mikrofon ini split text. Itu karena saya pakai headset kayak, itu saya matikan dulu headset saya. Oh ya. Jangan 5.000. Presentasi ini. Ada suara Kak. Halo? Belum muncul. Presentasi belum muncul, presentasi. Play dulu. Ada suaranya? Tidak ada. Waduh, bagaimana ya? Di mikrofon sini tidak ada Karepli di pilihan, tidak ada pilihan di mikrofon di Karepli itu. Ini mikrofon privasi. Sound. Coba saya yang mau kasih muncul. Snapchat sudah ada videonya saya. Ada. Saya mana? Oke, coba saya kasih muncul. Ya. Saya coba share. Ada suaranya? Tidak ada Kak.
Ada? Tidak ada, Kak. Mikrofon air audio. Ada? Tidak ada, Kak. Di teman-teman ada suaranya ini. Sama saya tidak ada. Sama Karefli tidak ada juga Pak orang. Tidak ada. Bagaimana caranya? Saya lupa. Semuanya. Tadi ada, Kak. Tadi ada, Kak. Tadi muncul. Menganalisis kemudian mentransfer ke dalam dan menggerakkan beberapa proses dan Udah muncul ya? tidak ada, Kak, suaranya. Saya lupa bagaimana cara.
Iya, tidak muncul suara ya. Iya, Kak. Ya, tapi kita sudah. Coba. Bagaimana Kak Repli? Kak Repli bisa coba lagi? Iya, iya, saya coba. Oke, saya stop dulu Sam saya. Kakak, simpan itu nih kalau mau anak aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul ya. Apa kabar semua? Ada. Tidak ada yang sakit, toh? Tidak. Ya. Kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya kita? Ya. Oke. Semangat pagi ya? Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Patut kita syukuri bahwa kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena kita dengan sehat, kita bisa melakukan aktivitas pada pagi ini, khususnya di pelajaran PJOK. Ya, anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran PJOK. Tentunya hari ini kita materi yang berbeda dengan materi yang kemarin. Ya, untuk itu mengawali pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita awali dengan doa. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Biasanya ketua kelas saja. Ayo, Alfandi, silakan maju. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Alfandi, silakan duduk. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua? Ya. Oke, coba Pak Guru cek kehadirannya. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 3. Oke, 24 lengkap ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lengkap. Oke, lengkap. Oke. Itu yang Pak Guru harapkan ya. Setiap pelajaran PJOK semuanya hadir semua. Oke? Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian peserta didik itu mampu menganalisis keterampilan gerak, kemudian mentransfer ke dalam berbagai situasi gerak, dan menjelaskan penerapan konsep dan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Ya, jadi itu mengenai keterampilan gerak. Hari ini kita akan praktek. Namun sebelumnya kalian perlu lihat dulu, kalian perlu amati dulu video yang Pak Guru tampilkan di laptop. Yang di belakang bisa lihat? Ya. Belakang bisa? Ya. Oke. Kenapa dia ini? Oke, cukup? Sudah diamati? Ya. Kira-kira videonya tentang apa? Orang yang sedang melakukan apa? Olahraga, apa lagi? Iya, sit up. Apa lagi? Push up. Ada lagi?
Iya, ada lagi back up. Ya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Bagus. Ya, sit up, back up, push up itu termasuk pada komponen apa? Ya, ada kekuatan, apa lagi? Kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani. Bagus Alfani, tepuk tangan untuk Alfani. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar kebugaran jasmani, ya. Ya, untuk kebugaran jasmani ini ada beberapa komponen yang harus kalian pelajari pada pagi ini, ya. Kita ambil cukup 3 saja, 3 komponen. Yang pertama adalah ya daya tahan, kemudian kekuatan, kemudian kelentukan, ya, atau kelenturan. Untuk daya tahan kita fokuskan pada jantung dan paru-paru. Kemudian yang kedua kelentukan atau kekuatan kita fokuskan ke kekuatan otot perut, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelentukan pinggang, otot pinggang, ya. Jadi cukup 3 saja. Nanti sebentar kalian Pak Guru akan bagi kelompok sudah dibagi sesuai dengan minat kalian, ya. Nanti terserah mau duduk di sebelah sini kah, di sebelah sana terserah. Yang penting jangan menjauhi area ini, ya. Duduk sesuai kelompok, dibahas kemudian dipraktekkan, ya. Dipraktekkan. Jelas? Jelas. Oke, kalau begitu kalian langsung bentuk kelompok, ya. Silakan duduk sesuai kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Kalau begitu kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Silakan. Ya, kelompok 3 di sini ya. Kelompok 3, kelompok 2 di tengah, kelompok 1 di ujung sana. Dipercepat sedikit cara pilih hasil LKS. Ini kan baru mau kerja LKS. Ada presentasi orang tuh? Bukan kesulitan dalam mengerjakan LKS? Dilanjutkan ke presentasi, Kak. Ya. Dari gambar itu orang yang akan menjelaskan. Masih bisa? Oke. Oke. Belum. Oke. Silakan. Kami akan membacakan hasil dari pekerjaan kami. Kelentukan latihan cium mulut. Kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak. Ya. Tolong dilihat. Oke. Ya, satu ya. Oke. Melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Mulut adalah salah satu latihan. Kelentukan cara melakukan laju lutut dalam posisi berdiri dan peluk belakang kakinya. Kemudian tahan posisi tersebut selama 45 detik hingga 2 menit. Oke. Ya. Cukup? Ya, silakan coba dipraktekkan, dicontohkan ke teman-teman kelompok 2 dan kelompok 1. Ya. Ayo. Jalika. Ayo. Nah, contoh. Jalika. Oke. Ya. Kalau perlu semua harus bisa melakukan gerakan itu. Ya. Ayo, contoh. Ya, seperti ini ya. Bagus. Ya, oke. Yang lain, nah, coba yang lain. Ya, semua kelompok harus bisa melakukan gerakan. Ayo, mana? Ayo. Oke. Nanti sebentar kita akan coba perbaiki gerakan itu. Ya, semua, ayo semua. Ayo, semua. Ayo, semua. Iya, bagus. Ayo Saskia. Oke, bagus. Iya, bagus. Mana? Siapa lagi? Edo. Ayo, Edo. Ayo. Ya boleh. Nah, perlihatkan ke teman-teman kalian bagaimana cara melakukan cium lutut. Iya, bagus. Meskipun yang gerakan lain
kakinya masih terangkat ya, seharusnya dia menempel di lantai. Oke, Rafli. Oke. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 1. Oke, semuanya berdiri kelompok 1. Diperlihatkan ke teman-teman hasil karya kalian. Oke, hasil karya ya. Siapa yang menjelaskan ya? Oke. Supaya lebih efektif untuk waktunya, satu orang yang menjelaskan, yang lainnya langsung melakukan gerakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Materi kami adalah daya tahan jantung dan paru-paru. Pengertiannya adalah daya tahan jantung dan paru-paru adalah kemampuan jantung dan paru-paru mensuplai oksigen untuk kerja otot jangka waktu lama. Latihannya adalah lari bolak-balik. Langkah-langkahnya: 1. Atur penanda menggunakan kon dengan jarak sekitar 22,86 meter antara satu dan lainnya. Yang kedua, lari secepat mungkin dari satu titik ke titik lainnya dan kembali ke titik awal. Yang ketiga, lakukan 6 repetisi secepat mungkin. Yang keempat, ukur waktu total untuk ke-6 repetisi ini. Yang kelima, istirahat selama 5 menit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru pengen lihat bagaimana lari bolak-balik itu ya. Silakan ke lapangan ya. Di situ sudah disiapkan lintasan. Bagaimana cara melakukan lari bolak-balik? Semua harus melakukan gerakan. Oke, semuanya perhatikan ke sini ya. Perhatikan di sini. Oke, siap. Ya, semua langsung. Ayo semua. Ya, bolak-balik. Iya, bagus. Bolak-balik ya. Ya. Ya, hati-hati. Oke. Cukup untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat semula. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kembali. Sekarang kita lihat untuk kelompok 2. Semuanya kelompok 2 berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Berdiri weh. Wassalam. Iya, siapa sudah di bagian ini? Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3, tolong perhatikan ya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami. Materi dari kelompok kami adalah kekuatan. Contoh latihan adalah latihan otot perut. Kekuatan merupakan salah satu komponen penting dalam kebugaran jasmani. Kekuatan dapat ditingkatkan dengan latihan rutin seperti push up, back up, pull up, dan sit up. Cara melakukan sit up adalah berbaring telentang di atas matras. Tekuk lutut hingga membentuk 90 derajat. Silangkan tangan di dada, angkat tubuh bagian atas ke arah lutut, turunkan tubuh kembali ke posisi awal, ulangi gerakan sesuai dengan set yang diinginkan. Yang lain juga, yang lain. Ayo, yang lain. Ayo, yang lain. Ayo. Oke. Ayo. Yang putri juga. Ya, lakukan hal yang sama. Oke. Mana?
Oke, awas, hati-hati. Seorang suruh. Ya, geser. Oke, kelompok 1 dan 3 perhatikan gerakan dari kelompok 2. Ya, sit up. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Cukup? Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus ya. Oke, anak-anakku sekalian. Karena tadi kalian sudah dapat materinya ya melalui berbagai media ya, media pembelajaran. Kita buktikan materi itu dengan cara melakukan praktek ya. Kita akan praktekkan gerakan itu, tentunya ketiga komponen ini kalian akan praktekkan ya. Jadi tidak, kalau tadi kan cuma satu-satu toh. Di kelompok 3 hanya melakukan kelentukan. Di kelompok 2 tadi hanya cuma melakukan kekuatan. Di kelompok 1 tadi hanya melakukan daya tahan. Sekarang di setiap kelompok itu akan melakukan ketiga gerakan itu, ya. Oke? Siap dengan praktek? Oke. Kalau begitu semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita awali dengan ice breaking dulu, ya. Ice breaking. Ya. Berdiri semua sesuai dengan kelompok tadi. Ya, kelompok 1, 2 dan 3. Siap dengan ice breaking? Oke. 2 langkah ke belakang jalan. Awas, siap. Oke. Oke, ulang. Kiri, depan, belakang, depan. Oke. Oke, ulang lagi ya. Ulang. Oke, kanan 2 kali, kiri 2 kali, depan, mundur, depan. Oke? Siap? Oke, siap ya? Awas, siap. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Oke, kanan, kiri, depan, belakang. Iya. Cukup. Oke, cukup. Sekarang ke lapangan semua. Kita pemanasan ya. Yang putra buat 2 sap, putri buat 2 sap. Putra paling depan. Ya, yang bawa buku silakan bukunya disimpan dulu. Ayo. Usahakan ada pasangannya ya. Oke, yang putri. Mana yang putri? Alfandi, tolong disiapkan teman-temannya barisan. Seluruhnya siap, gerak. Luruskan. Masuk di proses pembelajaran lewat saja pemanasan. Kembali. Kita mulai. 1. Oke, 1, 2. Ya. Ini harus semua. Oke, semua. Oke. Mana? Ya, aku ganti.
Ayo semua di sini. Nah, di sana, mulai dari sana. Iya, dari sana. Oke, batasnya sini ya, bolak-balik ya. Oke, Pak Guru contohkan dulu. Pak Guru contohkan. Ya. Usahakan untuk lari bolak-balik tidak boleh membungkuk seperti ini. Ya. Dia tegak lurus. Contoh. Ini. Bolak-balik. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Oke, silakan. Siap? Mulai. Ya, tegak lurus badannya. Oke, mana yang di sini? Di sini ganti-gantian ya, ganti-gantian. Ah. Tolong dibantu. Ya, mana? Oke, bagus ya. Ini tolong ditekuk, lebih ditekuk. Iya, bagus. Susah bagi. Ayo semua. Mana gerakannya? Pak Guru lihat. Oke. Ya, bagus. Ya, ini seperti ini contoh yang bagus. Ini. Kayak Hamzah. Ya, bagus Hamzah. Oke. Di sini cium lututnya mana? Mana cium lututnya mana? Mana? Usahakan kaki menempel di tanah. Ya. Mana yang bisa? Alika, coba mana Pak Guru lihat. Ya. Hampir bisa ya, hampir bisa. Tinggal mendekati, coba mana? Iya, bagus. Oke. Oke, cukup ya. Sekarang ganti posisi. Ya. Kelompok 1 di kelompok 3. Kelompok 2 di kelompok 1. Ayo. Ganti Ya, tempat. masuk tahap asesmen ada Kak Refli? Melakukan gerakan. Nanti gantian sebentar. Betul adalah jogging. Ya, jadi tidak betul. Oke. Ganti-gantian. Apa lain tetap silakan berdiri. Oke, silakan semuanya berdiri sesuai kelompoknya yang tadi. Kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Mana kelompok 1? Halo, kelompok 1. Oke. Kelompok 3 di agak bawah sedikit. Oke. Kelompok 2 sorong. Sekarang kalau perlu hero yang setelah kalian mempelajari PJOK hari ini, khususnya di materi kebugaran jasmani, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Oke, itu yang Pak Guru harapkan. Setiap pelajaran PJOK Untuk formatifnya Kak, saya ambil dari ya? Oke. Yang kedua, Kemudian sumatif, saya kirim link soal apakah ada yang 3 nomor. mengganjal di hati kalian pada saat pelajaran tadi? Tidak ya? Oke, bagus. Yang ketiga, kita masuk ke materi refleksinya. Oke. Yang pertama, materi hari ini tentang apa? Kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani. Ada berapa komponen kebugaran jasmani yang kita pelajari tadi? 3 ya. Oke, yang pertama daya tahan jantung dan Paru-paru. yang kedua kekuatannya otot perut. Latihannya apa? Ya, sit up. Kalau yang daya tahan tadi latihannya apa? Lari bolak-balik 20 meter. Yang ketiga, komponen yang ketiga. Kelentukan. Ya, kelentukan latihannya. Cium lutut. Ya, kelentukan otot Pinggang. ya. Latihannya cium lutut. Ini dimaksudkan ke kalian supaya kalian setiap harinya itu harus bugar ya. Karena
kita semua pastinya sehat, tapi belum tentu orang yang sehat itu pada bugar semua. Makanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebugaran? Ya dengan latihan tadi. Contoh lari bolak-balik, kemudian yang kedua sit up, kemudian yang ketiga ada keseimbangan, itu pun ada lagi. Masih mau? Masih mau? Oke, insya Allah kita ketemu di pelajaran PJOK minggu depan masih dengan kebugaran jasmani, akan tetapi dengan komponen yang berbeda. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Bahwa rasa sudah cukup materinya, sudah memadai untuk asesmen sumatif. Kalian akan Pak Guru kirim link soal, cukup 3 nomor saja ya. Ada pertanyaan? Oke, Pak Guru cek kehadiran. Duduk siap, gerak. Karena tadi ada 24 orang hadir semua, Pak Guru cek kembali apakah betul-betul di akhir pelajaran ada 24 orang. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 4. Oke, tepuk tangan untuk semua. Bagus. Ketua kelas, tolong berdiri, pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, setelah mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semuanya berdiri. Kita akhiri dengan tos. Kemudian setelah ini, alat-alat yang tadi digunakan tolong dikembalikan ya. Ada pulpen, ada apa tadi? Ada lem, ada sticky note, kemudian ada kerucut ya. Semua, ayo. Semua, ayo. Ayo yang di belakang, Repli. Hamsa. Oke. Ayo. Oke. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa ini pembelajaran yang sudah dipresentasikan oleh Kak Repli, mungkin menjadi referensi untuk teman-teman yang lain. Dari pengamatan yang saya lihat sendiri, kemudian tadi sudah diputarkan, saya hanya mencatat ada 3 hal penting yang perlu diingatkan kembali atau mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran ini, kakak-kakak. Yang pertama, ketika kita belajar tentang kebugaran jasmani, maka saya berharap kita tidak melupakan untuk mengukur denyut nadi awal dengan denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Ya, sehingga peserta didik akan bisa menyadari, setelah Ana lari tadi atau saya lari tadi dengan saya sit up sama push up sama cium lutut, ternyata ada perbedaan antara detak jantung saya yang sebelum beraktivitas dengan sesudah beraktivitas. Sehingga mereka bisa sedikitnya mereka akan bisa ada rasa bahwa ternyata olahraga ini punya pengaruh loh, aktivitas saya tadi itu punya pengaruh terhadap jantung saya. Ya, yang berikut yang menjadi masukan saya ke Kak Repli adalah yang lari, yang sit up dengan yang mencium lutut itu mereka diberikan durasi. Yang lari mungkin berapa 10 kali bolak-balik, kemudian yang sit up 10 kali atau berapa kali, kemudian yang cium lutut punya waktu untuk bertahan mungkin 30 detik atau 25 atau berapa, itu dibuat teknisnya sehingga mereka akan bisa terarah. Jadi 1 kali gerakan itu ada waktu yang mereka tempuh sehingga tidak hanya 1 kali cium kemudian langsung lepas. Begitu juga yang sit up, cuma 1 kali melakukan baru selesai.
atau kelebihan sit up terus setiap waktu sebentar nanti akan ada siswa membayar, Pak Guru kapan berhenti ini? Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ada waktu umpamanya 5 kali ya, setelah 5 kali gantian, setelah 5 kali gantian. Nah, setelah 20 menit ya dilihat oleh teman 20 menit, cium lututnya diangkat lagi atau 15 detik, ada 15 detik dicium diangkat lagi ya. Sehingga peserta didik akan tahu bahwa ada durasi waktu yang dia kejar. Kemudian yang lari juga bisa kita 10 kali bolak-balik. Nah, baru itu kemudian dia bisa berhenti. Jadi seperti itu. Hanya itu saja yang mungkin yang saya lihat masih agak perlu diperkuat lagi untuk pembelajaran berikutnya. Tapi saya yakin dan percaya dengan waktu yang tadi di ujung-ujung itu sudah sangat buru-buru, maka Kak Repli saya yakin dan percaya dia sudah mulai berpikir besok mau dia buat apa. Ya. Atau setelah ini ada 2 JP ini beliau sudah akan berpikir mau buat apa. Mau bikin bagaimana supaya kita bisa maksimal, kegiatannya bisa maksimal. Nah, itu kan kalau dihitung JP-nya 42 kali 45 menit itu sudah 1 jam, berarti sudah 60 menit, tinggal sisa 30 menit lagi semua 2 JP untuk pembelajaran. Jadi memang kalau kita menjalankannya sesuai apa yang kita sudah pelajari di modul 1, modul 2, memang ada tantangan yang rasanya 2 JP itu terlalu cepat. Nah, kalau saya memang itu saya sadari kalau dulu sebelum ini mengikuti ini 3 JP itu terlalu lama. Nah, sekarang 2 JP dianggap terlalu cepat. Karena apa? Karena kita tidak tadi kan pembelajaran tidak langsung pada penerapan. Tapi masih bagaimana peserta didik itu mereka mencari informasi, menggali informasi dan itu berbekas. Jadi kakak itu akan berbekas untuk mereka. Karena apa? Mereka mencatat, mereka berkomunikasi di kelompok itu, mereka akan paham. Nah, dorang ingat itu di otak mereka itu akan muncul itu dorang ingatan. Oh, yang begini ini yang sit up tadi itu, yang begini itu lari bolak-balik yang dimaksud lari bolak-balik. Nah, mereka akan mempresentasikan itu. Itu adalah pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Sekali waktu mereka akan ingat itu. Nah, apalagi mereka mempraktekkannya sendiri. Nah, saya pikir yang praktik cuma satu orang, tapi ternyata ada inisiatif. Oke, satu kelompok praktik semua. Berarti kan akan ada cerita lucu yang dia tidak bisa mencium di pelutut nah, itu akan teringat. Nanti mereka sudah macam orang sudah dewasa, sudah besar-besar. Ketika kembali ke sekolah, kami kan waktu PJOK lalu ada cium lutut tidak boleh mencium. Nah, itu akan artinya pembelajaran itu terjadi dengan pemaknaan. Jadi kakak sekali lagi, ketika kita membuat pembelajaran, maka kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan materi yang kita pelajari di modul 1.1 tentang form Gibbs dengan Borton. Ya, saya bukakan slide-nya. Ini adalah yang mungkin sudah kemarin kita sudah pernah disinggung, tapi mungkin kita perlu merefleksikan lagi tentang from word Gibbs dengan Borton ini. Jadi ini kakak yang dimaksud dengan what, so what dengan no what itu. Nah, apa, terus apa, sekarang apa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di video Kak Repli ini, apa yang mau dibuat dia sudah rencanakan. Semuanya sudah tersedia, semuanya sudah dikemas dengan bagus. Artinya ketika anak-anak mau ke lapangan, tidak perlu lagi bawa ke sana itu kun. Ke lapangan ayo bawa itu kun. Nah, tidak. Tapi memang sudah disediakan. Dalam sebelum pembelajaran sudah disediakan. Nah, jadi apa yang mau dibuat itu sudah dirancang oleh guru, sudah dipahami oleh guru bahwa hari ini saya akan buat seperti ini. Kemudian membutuhkan sticky notes, membutuhkan kertas, membutuhkan pensil, buku, dan sebagainya. Itu memang sudah tersedia. Itu maksudnya apa itu? Jadi kita sudah sediakan memang. Jangan sampai ketika kita akan mempresentasikan, Pak Guru mana kertas? Tunggu dulu Pak Guru ambil. Nah, itu akan masuk pada pembelajaran yang tidak efektif. Karena apa?
persediaan kita tidak disediakan betul-betul, tidak disediakan benar-benar, tetapi nanti sudah pada saat itu baru kita orang pikirkan. Yang berikut terus apa? Nah, terus apa ini ya? Kita harus bisa memahami bahwa peserta didik itu mereka itu tidak bisa hanya mendengar. Mereka butuh untuk bisa bercerita, mereka butuh untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Nah, beri mereka peluang, kesempatan untuk menyampaikan itu. Ada yang bisa mempresentasikan, maka berikan dia kesempatan memberikan presentasi. Ada yang tidak presentasi, seperti tadi, diberikan kesempatan untuk melakukan praktek. Artinya orang yang presentasi dia bisa mengingat teorinya, sedangkan orang yang mempraktekkan dia bisa mengingat gerak prakteknya seperti apa. Yang berikut, sekarang apa? Nah, sekarang apa itu biasanya arah pertanyaannya adalah ke guru itu. Sekarang apa yang akan dibuat oleh Pak Guru, oleh kakak-kakak sekalian, apa yang kita akan lakukan? Nah, yang akan kita lakukan tentunya kita sudah mulai membayangkan bahwa aduh tadi ini sebenarnya masih ada yang ingin saya buat, tapi karena waktu maka terbatas 30 menit, itu pun sudah lebih ya. Apalagi kalau umpamanya 2 JP, ya tak salah bel sudah berbunyi atau guru berikutnya sudah menunggu, PJOK belum selesai. Nah, yang akan menimbulkan pertanyaan ke guru yang lain, kenapa PJOK sekarang ini so, biasanya kamu masih ini so masuk, ini terlambat masuk. Kak. Jadi ini kakak-kakak yang perlu kembali kita kuatkan dalam pembelajaran kita, yakni tentang from Borton ini ya dengan from Gibbs. Nah, tetapi yang banyak kita diharapkan itu adalah tentang ini. Yang Borton ini yang diminta oleh PC atau program PJOK itu kita kembangkan. Nah, saya jelaskan kembali pada tahap Watt seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Refli dalam presentasi refleksi beliau. Peserta didik akan menulis pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah, tadi kan mereka sudah mencatat. Mereka menulis apa yang mereka akan lakukan di saat mau lari bolak-balik, sit up dengan cium lutut, itu mereka sudah tulis. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu mereka sudah buat tadi. Sudah digambarkan dalam proses pembelajaran yang dibuat oleh Kak Refli. Pada tahap SWOT, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Nah, saat peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat. Namun, ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan renungan, bukan sekedar dianalisis. Jadi mereka bukan hanya sekedar mempresentasikan atau menganalisis, tapi mereka juga bisa mempraktekkan. Nah, kalau itu terjadi kakak-kakak, pasti pembelajaran kita akan bermakna. Yang terakhir adalah pada tahap NOWAT. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan pengetahuan sumber daya dan pemahaman mereka. Ini tadi sudah dilakukan oleh Kak Refli dalam proses pembelajaran PJOK tentang kebugaran jasmani. Jadi mengambil salah satu komponen tentang kebugaran jasmani. Selanjutnya kakak-kakak, saya minta kesempatan Kak Rahmat bisa presentasikan untuk tugasnya Kak Rahmat. Karena yang masuk untuk refleksi itu adalah Kak Rahmat, dari aksi nyata itu adalah Kak Refli dengan Kak Rahmat. Kak Rahmat bisa presentasi untuk refleksi aksi nyata. Atau masih persiapan AMBK? Proktor, Pak Proktor. Oh, Pak Proktor ini aduh. Ya, saya Tulang sekolah. Ya, Kak Rahmat masih sementara. Coba saya
buka untuk tugas Kak Rahmat. Nanti saya akan bacakan. Ya. Nah, ini untuk Kak Rahmat, kakak, tugas modul 3, produk refleksi. Rahmat Saiful Saleh. Pertanyaannya sama seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Repli, yakni bagaimana kakak bersama bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru. Setelah mempelajari modul 1 sampai modul 2.5. Kakak perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi. Kakak didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul tersebut dan mengaitkan dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampak terhadap pembelajaran. Nah, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi what, SWOT, dan no what. Nah, ini Kak Rahmat, what. Dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif, mengumpan dan menahan bola. Dalam permainan sepak bola, tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar, mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Pada awal pembelajaran PJOK dulu, sebelum mengenal tentang materi pada modul 2.1 sampai 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu gaya mengajar komando dan metode latihan untuk mengajar aktivitas pola gerak dasar manipulatif, mengumpan dan menahan bola, sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik. Hanya mendengarkan instruksi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu itu. Guru memegang kendali semua pembelajaran. Namun, dalam pembuatan praktek aksi nyata kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK. Dalam praktek aksi nyata ini saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Dalam modul 2.2 mengenai strategi mengajar dijelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dan mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga sebagaimana yang mereka ketahui. Dan itu saya juga sedikit mencoba menerapkan modul 2.5 yaitu mengenai SEM, Sport Education Model, untuk memberikan gambaran kepada mereka bagaimana permainan peran dalam sebuah kegiatan perlombaan. Wah, ini luar biasa ini Kak Rahmat, berarti dia merubah metode pembelajaran yang dulu. Ya, dulu sistem komando. Nah, sekarang beliau rubah dengan 2 model pembelajaran yang dia kolaborasikan, yaitu komando dan gaya mengajar resiprokal. Dalam praktek aksi nyata tersebut, peserta didik berperan sebagai kapten tim, penjaga gawang, wasit, hakim garis, dan juga mereka diberikan tugas sebagai pengamat, juga mengobservasi pertandingan. Namun, pemberian tugas ini tidak secara langsung diberikan kepada peserta didik, tetapi mereka sendiri yang mau melakukannya. Apalagi dalam praktek aksi nyata yang dilakukan, saya memberikan lembar observasi berupa asesmen otentik bagi kelompok atau tim yang tidak sedang dalam posisi bertanding untuk mencoba memberikan penilaian terhadap kemampuan gerak bagi peserta didik yang sedang bertanding
dalam pertandingan sesungguhnya. Walaupun dalam permainan sederhana tersebut masih menggunakan aturan yang disederhanakan. Keterkaitan antara modul 2.1 sampai 2.5 dalam proses aksi nyata yang saya lakukan menggambarkan bahwa saya bisa memahami dan menerapkan materi yang ada dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Agak ini Karahmat. SWOT. Dalam kegiatan praktek aksi nyata saya lakukan secara rasional. Saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar, manipulatif, mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Karena itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu bagaimana cara melakukan teknik dasar mengumpan dan menahan bola sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum memberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Bagaimana cara melakukan teknik dasar mengumpan dan menahan bola yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Bagaimana cara menerapkan teknik dasar mengumpan dan menahan bola dalam permainan sesungguhnya. Oke. Dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda sesuai dengan keterampilan mereka miliki masing-masing. Dari situ saya mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil. Termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan. Berapa gaya mengajar yang sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola, apalagi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. What? Setelah melakukan pembelajaran luring dalam pelatihan PJOK modul 2.1-2.5 saya mencoba merefleksi dengan mengevaluasi dan merencanakan berbagai tindakan PJOK masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapat untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktek aksi nyata saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Selain saya juga mencoba menggunakan SEM sebagai peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit dan juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, jika diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK yang dilaksanakannya, terutama dalam materi yang diajarkan pada proses praktek aksi nyata, yakni mengenai aktivitas pola gerak dasar, manipulatif, mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Evaluasi pemahaman dan keterampilan. Lakukan penilaian awal untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam teknik dasar mengumpan dan menahan bola. Ini bisa dilakukan melalui pengamatan dan latihan awal. Perencanaan pembelajaran. Buat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Pastikan untuk penyertakan langkah-langkah konkret yang akan membantu peserta didik memahami menguasai teknik dasar. Demonstrasi teknik. Tujuan teknik dasar menendang dan menahan bola dengan benar. Jelaskan setiap langkah dan aspek penting dari teknik tersebut agar peserta didik dapat menirunya dengan benar. Praktek terarah. Ajak peserta didik untuk melakukan latihan terarah secara teknik menjadi bagian-bagian kecil dan biarkan mereka berlatih setiap bagian sebelum menggabungkan, misalnya latihan menendang bola dengan berbagai jenis tendangan dalam, luar, atau bagian tengah kaki, dan latihan menahan bola dengan berbagai bagian tubuh, dada, kaki, atau paha. Feedback dan koreksi. Berikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik selama latihan. Perhatikan kesalahan umum dan berikan koreksi yang spesifik. Pastikan peserta didik memahami dan memperbaiki kesalahan mereka.
Latihan berkelanjutan, evaluasi kemajuan, keterlibatan dan motivasi, refleksi dan penyesuaian. Memang lengkap sekali ini Kak Rahmat punya ini. Jadi kakak, apa yang sudah dipresentasikan oleh dua teman kita, Kak Refli dan Kak Rahmat, tujuannya sama, satu yakni pembelajaran itu diharapkan berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik. Hanya saja mungkin kita perlu merefleksikan setelah selesai pembelajaran. Itu pentingnya ketika kita mengambil video dalam pembelajaran. Nah, satu ada di video Kak Refli itu, mohon maaf ini Kak Refli, mungkin ada proses penyampaian informasi yang negatif. Penyampaian informasi negatif itu begini, saya amati di video itu adalah, ayo cium lutut. Nah, masa kamu pemain bola tidak bisa cium lutut? Ada Kak Refli itu ya? Itu yang memotivasi sebenarnya. Bahasanya mungkin akan dirubah. Ayo, kamu kan pemain bola, coba kamu bisa itu, coba cium. Nah, gitu. Tapi kalau kita mengatakan masa kamu pemain bola tapi tidak bisa, berarti ada informasi negatif di situ. Nah, tapi kalau bilang oke, ini pemain bola, pasti dia boleh cium ini. Ayo pelan-pelan coba. Gitu. Jadi bahasa-bahasa itu terkadang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah informasi negatif kepada peserta didik. Bahwasanya kalau pemain bola tidak boleh cium lutut Nah, jadi mungkin yang seperti itu yang kecil-kecil sebenarnya, tapi karena kita tidak sudah terlalu semangat atau mungkin ini, akhirnya kita lupa bahwa ini tidak bisa kita lakukan. Kita ada pagarnya di sana. Ya, pemberian informasi diharapkan adalah informasi positif. Kemudian gerak penghalusan tadi saya pikir setiap pos semuanya diberikan penghalusan gerak, diberikan contoh gerak. Kemudian tadi sebelum praktik semuanya juga sudah diberikan contoh gerak, diberikan penghalusan gerak. Nah, proses ini diharapkan kakak untuk kakak yang lain bisa mengadopsi ini dan bisa mempresentasikan lewat refleksinya. Nanti kan karena yang lain terlambat, ya itu mungkin urusan saya yang akan membaca, saya yang akan melihat, dan kalau ada yang kurang-kurang nanti akan saya sampaikan lewat WhatsApp grup, atau mungkin ada yang ingin bertanya, Coach bagaimana, apakah ada kurang teman? Nanti kita bisa sharing. Dan wajar apabila ada hal-hal yang kecil-kecil itu terkadang kita lalai di sana. Apalagi kalau sudah semangat sekali, baru peserta didiknya berdiri malas, kita kan kadang-kadang lepas kontrol di sana. Berdiri saja, malas kamu yang berdiri. Padahal itu kan kalau dalam pelajaran kita ikuti di modul 2.5 tentang pedagogi itu adalah pemberian informasi negatif pada peserta didik. Hal-hal yang seperti ini kakak mungkin akan perlu kita perbaiki lagi, kita sama-sama untuk merubah, menggeser sedikit pola-pola pembelajaran yang kemarin, tetapi bukan berarti pola-pola pembelajaran yang kemarin itu salah, tidak. Polanya benar. Hanya perlu kita kombinasikan dengan pola yang lain. Contoh sistem komando, Kak Rahmat dia tidak lepas dari sana karena memang ada peserta kalau di SD itu masih sekitar 50% kita harus menggunakan pola komando karena mereka belum masuk pada tahap bisa memutuskan sendiri apa yang mereka lakukan. Tetap harus ada perintah dari guru, ada arahan dari guru sehingga mereka bisa melakukan apa yang harus di pembelajaran Kak Refli juga ada sistem komando, tapi saya lihat tinggal 25%, 30% beliau lakukan karena semuanya sudah diambil dengan proses diferensiasi dari konten-konten yang dipelajari oleh peserta didik. Jadi tidak ada lagi bahwa semuanya berbaris, stop, posisi sit up, satu pegang kaki, satu hitung ya. Itu kan dulu kalau dulu saya yakin sistem kita seperti itu. Kita pelajari sama-sama sit up, semuanya sit up.
Tak. Hitung 15 kali sit up, tak. 15. Setelah itu, oke, kita tambah 20 kali. Oke, gantian yang pegang kaki jadi pelaksana push up, yang push up hitung. Nah, itu yang dulu. Nah, sekarang kan kita sudah mulai mencoba untuk meramunya dengan bentuk yang lebih sederhana dan bisa dijalankan sekalian. Nah, padahal cara itu kan dulu kan kita lakukan itu tujuannya cuma satu, supaya habis ini waktu pembelajaran. Kan mau lama tuh, masih sit up dulu semua gantian supaya 3 JP mau habis itu. Habis itu oke, sekarang lari. Nah, lari laki-laki dulu ya, keliling lapangan. Perempuan dulu. Nah, supaya mau habis ini waktu, ya lari, laki-laki lari. Berapa kali Pak Guru? 5 kali. Sudah. Oke, laki-laki dulu, sekarang perempuan lari. Nah. Oke, laki-laki lagi. Nah, dia ke sana, belum habis-habis 3 JP. Setelah itu cium lutut. Nah, ganti-gantian. Nah, akhirnya ketika cium lutut, oke, yang 3 di depan dulu, berbaris, 3 di depan dulu. Nah, supaya yang lain menunggu. Akhirnya aktivitas tunggu itu muncul. Nah, kalau tadi kan, kalau saya lihat di videonya Kak Refli, tidak ada lagi aktivitas tunggu. Masing-masing melakukan gerakan. Tapi justru waktunya rasanya tidak cukup 2 JP. Nah, itu artinya Kakak bahwasanya pembelajaran ketika kita kombinasikan dengan berbagai macam proses pembelajaran yang sudah kita pelajari, itu akan lebih memudahkan guru PJOK atau lebih memerdekakan kita sebagai guru. Kita tidak perlu berdiri 3 JP di depan siswa untuk melakukan perintah. Mereka mencari sendiri informasinya atau kita fasilitasi seperti Kak Refli tadi, dia fasilitasi dengan dia kasih nonton video peserta didik itu, ini yang kamu melakukan. Nah, setelah itu mereka akan mencari materinya. Nah, materinya kalau memang mereka tidak bawa HP, kita sediakan buku sebagai bahan untuk mereka mencari materinya. Sadar dengan tidak, mereka itu sudah mencatat. Dibandingkan kita bilang, kamu catat halaman 1 baik, bab 3 itu tentang kebugaran jasmani, catat dari halaman 1, rangkum. Dibandingkan seperti itu. Nah, ketika mereka buat sendiri, mereka merancang sendiri, mereka menulis sendiri, mereka jelaskan sendiri, di kelompok itu mereka bahas, mereka praktekkan di kelompok itu, maka akan itu bisa lebih mengena, lebih berbekas di peserta didik dibandingkan itu tadi. Baris semuanya, kita sit up 10 kali. Nah, bukan sit upnya yang dikenang itu kakak-kakak. Tipe gurunya jahat sekali orang guru PJOK apa? Kenapa? Lalu orang disuruh sit up sampai 25 kali. Nah, jadi maknanya itu bukan bahwa sit up atau itu cium lutut bisa menyebabkan mereka lebih bugar, lebih sehat. Bukan di situ jadi permaknanya, bukan lari ke sana. Tapi pemaknaannya akan lari ke jahat sekali orang guru PJOK apa lalu itu. Bayangkan orang tidak bisa cium lutut, dia tinis dari belakang. Dia tinis pelan-pelan sampai orang kaki sobak baku tarik, dia tahan lagi. Nah, jadi bukan bahwasanya aktivitas itu bisa menyehatkan atau membugarkan, bukan itu mau jadi orang sasaran yang akan terkenang pada orang, tapi yang akan terkenang pada orang itu orang guru PJOK kalau itu kejam sekali. Bayangkan orang tidak bisa cium lutut, dia paksa. Nah, itu kan hal-hal seperti itu kakak yang diminta itu adalah kita bergeser. Digeser, guru PJOK menggeser diri untuk lebih ke bagaimana pembelajaran itu diarahkan kepada pembelajaran yang efektif. Nah, bagaimana yang efektif? Kita ingat kembali ya, 9 kriteria pembelajaran efektif. 9 kah 7? Ya, pembelajaran efektif. Tujuan pembelajarannya, seperti yang disampaikan Kak Refli tadi, beliau sudah menjelaskan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang berikut adalah penerapan kontennya. Jadi ada progresnya. Nah, jadi yang di sebelah melakukan aktivitas A, sebelah B, sebelah C. Kemudian ada umpan balik. Peserta didik ada yang mempresentasikan. Nah, kemudian ada mempraktekan. Yang paling utama adalah yang paling terakhir
yang diharapkan adalah bagaimana peserta didik tetap menjaga keselamatan. Jadi yang diharapkan itu adalah bagaimana peserta didik tetap keselamatannya terjaga. Jangan sampai karena terlalu senang kita melakukan aktivitas, akhirnya kita lupa keselamatan peserta didik. Sebab itu kakak-kakak sekalian, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, maka harapan saya adalah kita tetap mengikuti prosedur, yakni mengukur denyut nadi masing-masing peserta didik. Nah, kemudian kita tentukan denyut nadi maksimal mereka. Jangan sampai ada yang ketika repli ada suruh lari itu, so dekat-dekat mau pingsan dia. Nah, sampai di sit up, dia lakukan, so pingsan di sebelah. Gara-gara dia punya denyut itu sebenarnya lihat dari zona yang ditentukan. Nah, jadi harapan saya kan masih ada berikut-berikutnya. Nah, atau kakak-kakak yang lain yang masih ingin menerapkan atau mungkin masuk pembelajaran kebugaran jasmani, maka itu jangan sampai kita lupa. Jadi saya pikir kakak-kakak semua sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk mempercepat 15 detik kita hitung, kemudian kalikan 4 sudah. Itu kemudian hasilnya dikurangi dengan umur peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak yang berikut harus dipahami, ketika terjadi kenaikan yang teratur, maka itu kita bisa baca kalau umpamanya masih melakukan aktivitas, kenaikannya masih bisa memungkinkan, tapi jangan sampai ada yang posisinya seperti Kak Pusdin punya itu kan naik tiba-tiba turun ya. Nah, itu yang dikhawatirkan begitu ya. Berarti proses jantung bekerja tidak maksimal. Awalnya dengan detak ini yang berikut sudah turun kekuatan dia punya detak jantung, maka jangan kita paksakan. Jadi itu kakak-kakak, untuk kakak-kakak yang lain, Kak Zulkifli, Kak Ibrahim, untuk drive-nya itu saya buka tapi kosong. Kak Ibrahim tidak ada isiannya. Sementara bangun nggak, Pak? Oh, masih sebentar bangun nggak? Oke, saya pikir sudah. Ini saya lihat dia punya link masuk. Saya klik belum muncul. Oke. Tidak suara. Kak Zulkifli, kemudian Kak Pusdin, Ibu Hawa. Pak Ucin. Kak Pusdin, Ibu Hawa. Ya. Pak Ucin, dari tadi itu ada bangun nggak? Ini. Jaringan. Tahu. Ya. Jaringan. Nanti cari kesempatan. Oke, siap. Silakan dicoba-coba kakak-kakak, karena memang jaringannya memang harus yang kuat. Kak Ibu Hawa, kemudian Kak Pusdin juga, Kak Zulkifli. Kalau Kak Zulkifli dengan Kak Pusdin bisa upload di 2 tempat ya. Jadi mungkin bisa konfirmasi dengan Kak Refli tempat mana-mana yang perlu untuk diupload. Jadi ada 2. Karena Kak Pusdin dengan Kak Zulkifli kan di video awal yang dianalisis kan belum masuk videonya. Silahkan diupload 2 tempat itu. Yang refleksi dengan yang ini. Yang berikut kakak-kakak, ini kita sudah selesai untuk 2 JP-nya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Zoom di tanggal 7. Zoom tanggal 7 itu saya berhentikan dulu recordingnya kakak-kakak.